Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Awalia dengan NIM 1806106 dari kelas 3 CPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKT atau lembar kerja training pendidikan kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama itu menentukan ide bisnis. Ide bisnis yang saya ajukan atau yang saya pilih adalah puding. Nah, langkah pertama yaitu menganalisis aspek positif dan negatif. Nah, analisis ini adalah suatu cara untuk menilai apakah ide usaha yang diusulkan layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, kemudian ide bisnis yang saya ajukan itu memiliki analisis positif. Yang pertama itu kemudahan dalam menemukan bahan-bahan. Yang kedua, belum terlalu banyak pesaing. Yang ketiga, adanya inovasi. Yang keempat, kemudahan dalam proses pembuatan. Nah, kemudian aspek negatifnya itu yang pertama, makanan tidak tahan lama. Kemudian belum tahu tempat untuk menjualnya. Yang ketiga itu masih belum bisa menentukan harga. Nah, untuk selanjutnya itu adalah analisis SWOT, adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai dan mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pengusaha serta melihat peluang dan mencari informasi adanya ancaman atau gangguan dari usulan atau produk yang kita pilih gitu ya. Kemudian informasi yang digunakan dalam analisis SWOT itu adalah informasi yang berasal dari usulan ide usaha yang telah lolos analisis aspek positif dan negatif. Nah, analisis SWOT ini yang pertama itu adalah faktor internal pengusaha. Nah, faktor dari dalam diri pengusaha yaitu ada strength, kekuatan, yaitu memiliki kemampuan dalam memasak. Kemudian yang kedua, pernah berjualan puding waktu SMA. Kemudian kelemahannya atau weakness-nya itu mudah bosan dan malas dalam memproduksi, kemudian belum bisa memanage waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi eksternal pengusaha atau faktor dari luar diri pengusaha, yaitu ada peluang atau opportunity, yaitu belum banyak yang menjual, kemudian bahan-bahan yang mudah ditemukan, kemudian adanya threat atau tantangan. Nah, tantangan ini adalah makanan yang dijual mudah basi. Nah, ide bisnis yang saya ajukan itu memiliki kekuatan 2, kelemahan 2, peluang 2, dan tantangan 1 seperti yang telah tadi saya jelaskan. Nah, dari perhitungan tersebut, ide bisnis saya berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran 1 tersebut adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, atau dengan strategi kita memiliki inovasi yang baru gitu dalam usaha kita. Nah, selanjutnya itu adalah analisis pesaing. Pesaing di bisnis ini ada Bu Wiwin. Nah, salah satu kelebihannya itu harganya lebih murah, berjualannya secara keliling, dan sudah memiliki pelanggan. Kemudian memiliki kekurangan, yaitu tidak terlalu manis, hanya membuat puding ubi saja, dan tekstur kurang lembut. Kemudian cara mengatasi dari persaingan tersebut adalah saya harus memproduksi puding dengan harga yang sama atau terjangkau dan dengan kualitas yang lebih bagus atau lebih menarik. Untuk selanjutnya itu adalah analisis keunggulan produk dan slogan. Cara untuk menghadapi bertahan dan unggul dalam persaingan, salah satu caranya adalah dengan memiliki keunggulan bersaing. Nah, suatu usaha bisa dikatakan memiliki keunggulan bersaing itu jika usaha tersebut memiliki sesuatu yang berbeda dari yang dimiliki oleh pesaing kita, dan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada pesaing kita. Nah, untuk memastikan produk kita itu laku di pasaran, maka kita harus bisa menentukan keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan itu agar konsumen memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, di sini saya akan menyebutkan produknya, yaitu produk yang saya jual adalah puding sehat dari umbi-umbian dan buah-buahan. Namun untuk saat ini masih terfokus pada puding ubi saja. Kemudian produk saya ini memiliki pesaing. Nah, tetapi pesaingnya itu dengan penjual puding yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Namun inovasi bentuk mereka hanya menjual satu jenis puding saja dan bentuknya itu polos tanpa karakter. Kemudian
Kemudian yang membedakan produk jasa yang saya ajukan dengan yang lainnya itu memiliki nama atau label. Kemudian puding yang saya jual itu memiliki variasi yang berbeda. Nah, secara kualitas rasa juga berbeda. Tekstur puding saya lebih lembut. Nah, kemudian keunikan dan keunggulan dari produk yang saya jual itu adalah puding yang dibuat tidak polos tetapi memiliki karakter. Nah, karakter di sini karakter wajah yang khas. Kemudian rencana untuk kedepannya itu adalah dengan promosi di sosial media, mempromosikan secara langsung juga agar lebih dikenal. Nah, kemudian selanjutnya ada menentukan slogan. Nah, slogan adalah salah satu cara untuk membuat target calon konsumen teringat dengan barang atau jasa yang kita jual Nah, slogan ini membedakan barang kita dengan barang orang lain yang dijual seorang pengusaha. Nah, slogan yang saya ambil itu sehat, lezat, bersahabat. Selanjutnya itu analisis STV dan product differentiation. Yang pertama itu menentukan target konsumen segmental adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesamaan ciri tertentu. Yang pertama itu geografi, dapat termasuk negara, provinsi, kota, desa, dusun. Nah, negaranya ini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Kemudian provinsinya itu bisa Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan kecamatannya itu adalah Singaparna, Sukarame. Kemudian demografi, jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, agama. Nah, jenis kelaminnya itu dapat laki-laki dan perempuan. Usianya itu bisa anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kemudian tingkat pendidikannya itu dapat berupa anak sekolah dan bukan anak sekolah juga termasuk itu. Kemudian ada psikografi. Nah, psikografi ini karakteristik dari kaya atau miskin, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, dan kepribadian. Nah, kaumnya itu dapat berupa milenial, Gen X, Gen Z. Gaya hidupnya itu healthy living. Kemudian kepribadiannya itu penyuka makanan manis. Kemudian adalah targeting. Nah, penargetan adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawarkan produk kita. Nah, tadi kan telah disebutkan dari berbagai negara atau dari karakteristik geografis dan lain sebagainya. Untuk sekarang itu lebih dikerucutkan untuk produk yang saya jual itu targetnya itu siapa aja. Nah, yaitu yang pertama geografinya, negaranya itu ke Indonesia, kemudian provinsinya itu ke Jawa Barat, dan kabupatennya itu lebih ke Tasikmalaya, dan kecamatannya itu Sukarame. Kemudian demografinya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usianya 2-40 tahun, kemudian tingkat pendidikannya anak sekolah dan bukan anak sekolah. Kemudian psikografinya itu kaum milenial, kepribadiannya itu penyuka makanan manis. Nah, selanjutnya itu ada positioning. Nah, positioning ini adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Nah, positioning ini penempatan produk komoditi. Kemudian tagline-nya itu mading, sehat, lezat, bersahabat. Nah, positioning ini adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning ini harus diikuti dengan tagline atau slogan. Nah, positioning ini penempatannya yaitu produk komoditi, dan tagline-nya itu atau slogan yaitu mading, sehat, lezat, bersahabat. Nah, selanjutnya itu adalah identitas dari produk yang saya ambil. Nama pengusaha Alma Awalia, nama usaha mading, jenis usaha kuliner atau dessert. Kemudian deskripsi produknya itu, produk yang saya jual itu adalah makanan dari olahan umbi-umbian dan buah-buahan dalam bentuk dessert atau hidangan penutup, yaitu puding sehat dengan bentuk yang lebih menarik atau berkarakter. Manfaat produk itu yang pertama menyehatkan badan, kemudian dapat memakan umbi-umbian dengan cara yang berbeda, kemudian sebagai makanan manis yang mengenyangkan dan membuat mood kita itu kembali. Kemudian bahan baku yang digunakan yang pertama umbi-umbian atau buah-buahan, santan, agar-agar, jelly, gula, maizena, meses, dan choco chip. Kemudian keunikan dan keunggulan produk itu yang pertama desain produk, pembuatan puding dengan umbi-umbian, harga yang terjangkau, tampilan atau bentuk yang menarik. Kemudian informasi tambahan lain
dijual secara langsung oleh saya sendiri, terkadang dipromosikan di WhatsApp. Untuk kedepannya juga, insya Allah akan diadakan PO. Nah, selanjutnya itu analisis konsumen. Seorang penjual harus memiliki calon konsumen yang akan dipenuhi kebutuhannya. Nah, oleh karena itu penting bagi pengusaha untuk memahami kriteria calon konsumen. Nah, untuk analisis konsumen ini, yang pertama, jenis kelaminnya itu dapat berupa laki-laki dan perempuan ya, karena tidak ada perbedaan dalam mengkonsumsi puding. Semua itu suka gitu ya untuk puding ini. Kemudian untuk usianya itu dapat berupa bayi, balita, remaja, dewasa, dan manula. Nah, mungkin untuk bayinya itu yang sudah memakan selain ASI gitu. Kemudian karena dari anak kecil sampai dewasa juga ya sudah bisa memakan puding gitu. Kemudian untuk tingkat pendapatannya itu menengah ke bawah karena harga puding yang terjangkau gitu ya. Harganya sekitar 1.500 sampai 2.000. Kemudian untuk tempat tinggalnya itu di pedesaan karena jenis makanan ini belum terlalu banyak dikenal di pedesaan. Selanjutnya itu analisis produksi dan proyeksi keuangan. Produksi adalah suatu kegiatan untuk membuat barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dikatakan produksi saat mengolah barang mentah menjadi bahan setengah jadi atau mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Kemudian proses produksi merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah usaha yang harus direncanakan dan dipikirkan dengan matang karena berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan kualitas barang jasa yang dihasilkan. Kemudian rancangan produksi. Produksi yang saya jual itu adalah mading, Alma puding, puding sehat. Nah, alat yang digunakan itu ada panci, jumlah yang dibutuhkan 2, kemudian sudah memiliki. Yang kedua, kompor yang dibutuhkan itu 1 dan sudah memiliki. Ketiga, tabung LPG, jumlahnya 1, sudah memiliki. Yang keempat, blender, jumlahnya 1, sudah memiliki. Kelima, parut, jumlahnya 1, sudah memiliki. Kemudian, teko, jumlahnya 1 dan sudah memiliki. Kemudian, baskom, 1 dan sudah memiliki. Centong, 1 dan sudah memiliki. Gelas, jumlahnya 1 dan sudah memiliki. Kemudian, baki, jumlahnya 2 dan sudah memiliki. Sehingga totalnya itu biaya yang harus dikeluarkan itu tidak ada karena semua barang itu sudah dimiliki. Biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha yaitu biaya promosi awal atau biaya pemasaran dengan harga 7.000, kemudian biaya sewa tempat tidak ada, biaya resiko itu 20.000 dan biaya bahan baku dan atau produksi awal seharga 3.500 sehingga jumlahnya itu total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya peralatan dan biaya lainnya itu sebesar 57.500. Nah, selanjutnya itu adalah aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi ini terdiri yang pertama, tahap 1 pembelian seluruh bahan baku. Yang kedua, kupas ubi, cuci bersih lalu kukus ubi tersebut. Kemudian tambahkan air, kemudian blender. Parut kelapa yang telah disiapkan, saring dan masukkan ke dalam panci. Kemudian setelah itu masukkan semua bahan selain susu, nyalakan kompor dan terus diaduk. Kemudian setelah mendidih masukkan susu dan aduk sampai matang. Nah, siapkan cup lalu tuang puding dengan menggunakan teko kecil. Nah, setelah itu diamkan di udara terbuka sampai padat. Untuk jelly coklatnya dibuat dengan menambahkan gula pada Nutrijel. Tahap akhir yaitu beri topping, tutup cup puding, beri label dan lakukan quality control. Kemudian biaya produksi. Biaya bahan baku langsung atau BBL. Yang pertama itu bahannya ubi, jumlahnya setengah kilo, merek atau nama tokonya Toko Dikri dan harganya 3.000. Lalu santan setengah butir Toko Bu Haji dengan harga 5.000. Gula setengah kilo Toko Dikri harga 7.000. Susu 2 Toko KDI dan harganya 3.000. Kemudian agar-agar 2 buah Toko Dikri
harganya 5.000. Nutrijel 1 toko Dikri dengan harga 3.000. Meses dan Choco Chip 2 ons toko Dikri dengan harga 4.000. Dan Maizena 1 sendok toko Dikri sekitar 500. Maka totalnya itu 30.500. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, jumlah tenaganya 1 orang, biaya per orang 5.000, sehingga totalnya itu 5.000. Nah, selanjutnya ada biaya pendukung. Label seharga 7.000 dengan jumlah 50, kemudian cup dengan harga 5.000 dengan jumlah 40, sendok dengan harga 3.500 jumlah 40, tutup seharga 3.000 dengan jumlah 40, sehingga total untuk biaya pendukung adalah 18.500. Nah, selanjutnya itu adalah harga pokok produksi atau HPP per unit. Biaya produksi yang pertama, total biaya bahan baku 30.500, biaya tenaga kerja langsung 5.000, biaya pendukung 18.500. Total biaya produksi adalah 54.000. Kemudian jumlah produksi yang dihasilkan itu adalah 40, sehingga HPP per unit adalah 1.350. Kemudian berapakah keuntungan atau omset produksi? Yang pertama itu adalah harga jual. Harga jualnya 2.000, kemudian HPP per unitnya itu adalah 1.350. Kemudian keuntungan kotor per unit adalah 650. Nah, selanjutnya itu perhitungan balik modal. Nah, balik modal itu dengan modal awal 57.500 dibagi dengan keuntungan 650, sehingga modal tersebut akan balik modal ketika telah menjual sebanyak 88 unit puding. Nah, selanjutnya itu strategi penerapan harga. Tidak ada acara khusus gitu ya untuk menentukan harga jual suatu produk gitu, karena biasanya pengusaha itu menetapkan berdasarkan harga pasar dan harga pesaing. Namun harga juga harus lebih besar dari harga produk penjualan produk agar tidak rugi. Nah, harga yang ditetapkan untuk puding ini adalah seharga 2.000. Nah, kemudian adalah strategi pemasaran dari puding ini. Nah, strategi pemasaran dan laporan tabel penjualan. Produk atau jasa yang saya jual itu puding sehat, kualitasnya sangat baik, desain menarik, kemudian namanya itu mading dengan kemasan cup kecil, dan harganya itu ada yang 1.500 dan ada yang 2.000. Nah, adanya juga diskon. Kemudian harganya langsung diberitahu. Kemudian tempat atau distribusinya itu lokasinya di rumah, bisa keliling dan juga bisa diantar. Promosi. Strategi promosi dan media yang akan digunakan untuk mempromosikan produk secara langsung, yaitu secara online di WhatsApp melalui share logo dan foto mading. Setelah kita melakukan analisis dari analisis positif dan negatif, kemudian sampai ke tahap produksi, di sini ada dokumentasi dari proses pengerjaan LKT ini. Nah, dan selanjutnya itu adalah dokumentasi dari penjualan. Setelah tadi ada dokumentasi dari proses penjualan dan pengisian LKT ini, selanjutnya adalah laporan dari penjualan. Penjualan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu Kamis 12 November 2020 dengan jumlah stok itu 35, jumlah produk yang terjual itu ada 31, jumlah varian yang paling banyak dibeli yaitu puding kombinasi atau mading karakter, dan jumlah produk atau varian yang sedikit dibeli itu adalah puding polos atau mading original, dan jumlah pemasukan yaitu 59.500. Yang kedua itu Kamis 26 November 2020 dengan jumlah stok yang tersedia 32 dan jumlah yang laku atau yang terjual itu 28, dan varian yang banyak dibeli yaitu puding kombinasi atau mading karakter, dan yang paling sedikit dibeli adalah puding polos atau mading original, dan jumlah pemasukannya itu 54.000. Nah, di sini saya menjual 2 jenis puding karakter dan puding polos. Nah, untuk puding karakter ini
banyak diminati dan banyak diproduksi juga. Nah, kesan dan pesan setelah belajar mata kuliah ini, mata kuliah ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman bagi saya dan sangat berkesan. Saya dapat memahami segala langkah yang berkaitan dengan ide bisnis, mulai dari menentukan ide sampai ke proses pemasaran dan penjualan. Dengan adanya mata kuliah ini membuka pemikiran saya tentang berbisnis gitu, yang hanya sebatas membuat dan menjual. Tetapi setelah mempelajari pendidikan kewirausahaan ini, saya dapat mengetahui tentang analisis, mulai dari analisis positif negatif, bersaing, menentukan konsumen, dan lain sebagainya. Ya, untuk Butika selaku dosen mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang telah memberikan banyak ilmunya dan